Ayo, kalian sudah cuci tangan belum? Kalau belum, cuci tangan dulu ya, agar kuman dan bakteri tidak masuk ke tubuh kalian. Sehat sekarang bukan hanya untuk kalian, tapi juga demi orang-orang di sekitar kalian. Oke, kalau sudah, kita lanjut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Harapannya semoga kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, Assalamualaikum. Bagaimana keadaan kalian di semester 2 ini? Semoga masih tetap semangat belajar di rumah ya. Meskipun kita belajar jarak jauh, tapi semangat kalian dalam belajar dan menjaga kesehatan jangan sampai kendor ya. Tetap menggunakan masker, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan agar kita tetap dalam keadaan sehat dan bisa terhindar dari virus corona. Nah, untuk mata pelajaran kimia kita di semester 2 ini ada bab yang berjudul asam basa. Nah, di pertemuan pertama ini saya akan menjelaskan teori yang terkait dalam asam basa. Teori asam basa itu ada 3. Yang pertama ada teori asam basa Arrhenius. Yang kedua ada teori asam basa Bronsted-Lowry, dan yang ketiga ada teori asam basa Lewis. Nah, untuk yang pertama kita bahas terlebih dahulu teori asam basa Arrhenius ya. Teori asam basa Arrhenius. Teori ini diusulkan pertama kali oleh Svante August Arrhenius pada tahun 1884. Nah, dia mengatakan bahwa asam itu adalah zat yang bila dilarutkan dalam air akan melepaskan ion hidrogen atau H+. Jadi dikatakan asam kalau zat tersebut mampu di dalam air mampu melepaskan ion hidrogen. Nah, sebenarnya ion hidrogen atau H+ itu tidak berupa proton bebas ya, tapi dia akan terikat secara kimia dengan molekul air dengan membentuk H3O+. Jadi H+ itu kalau di dalam air dia akan membentuk molekul dengan air yang bentuknya yaitu H3O+. Nah, seperti ini. Jadi teori asam basa Arrhenius itu mengatakan kalau ada senyawa kimia dia dilarutkan di dalam air, maka dia akan terion membentuk H+ dan Cl-. Adanya ion H+ inilah yang menunjukkan bahwa dia merupakan senyawa asam. Nah, sebaliknya dia mengatakan bahwa senyawa basa adalah zat yang bila dilarutkan dalam air akan melepaskan ion hidroksida atau OH-. Jadi kalau asam tadi menghasilkan H+ atau hidrogen, kebalikannya kalau dia senyawa basa dia akan melepaskan ion hidroksida. Nah, seperti ini gambarannya. Nah, kalau ada senyawa kimia jika dia dilarutkan di dalam air, maka dia akan terion menjadi kation dan anion. Jika terdapat OH- atau ion hidroksida,
maka senyawa ini bisa dikatakan senyawa yang bersifat basa. Jadi ciri dari asam menurut Arrhenius adalah terdapat H+ atau ion hidrogen, sedangkan basa cirinya terdapat ion OH- atau hidroksida. Nah, untuk teori asam basa yang kedua ada yang namanya teori asam basa Bronsted-Lowry. Nah, teori ini muncul karena teori asam basa Arrhenius itu hanya terbatas pada larutan yang pelarutnya berupa air. Bagaimana jika larutan itu pelarutnya bukan air? Nah, asam basa Arrhenius tidak dapat menjelaskan, sehingga muncullah teori asam basa Bronsted-Lowry. Teori asam basa Bronsted-Lowry ini diusulkan oleh Johannes Nicholas Bronsted dan Thomas Martin Lowry. Nah, teori ini mengatakan bahwa asam itu adalah senyawa yang mampu memberikan proton dan bertindak sebagai pendonor. Kan kalau kita memberi pasti dia dinamakan pendonor proton. Sedangkan basa adalah senyawa yang mampu menerima proton dan bertindak sebagai akseptor proton. Jadi kalau dia memberi itu namanya pendonor, kalau menerima berarti dia namanya akseptor. Jadi kalau dia mampu memberi berarti dia disebut bersifat asam, sedangkan kalau dia mampu menerima sehingga dia bersifat basa. Nah, seperti ini gambarannya. Jadi, kalau ada senyawa HF direaksikan sama air H2O. Senyawa HF dia mampu memberikan protonnya ke H2O. Karena dia mampu memberikan protonnya ke H2O, maka dia disebut asam. Dan H2O yang menerima proton, dia disebut basa. Sehingga ini tersisa F- dan di sini terbentuk H3O+. Pasangan dari asam ini dia dinamakan basa konjugasi. Pasangan dari basa ini adalah ini kan, dia dinamakan pasangannya basa pasti dia asam konjugasi. Nah, antara asam dan basa konjugasi dia disebut pasangan asam basa konjugasi. Begitu juga dengan basa yang dipasangkan dengan asam konjugasi, dia juga disebut pasangan asam basa konjugasi. Jadi kalau senyawa ini mampu memberikan protonnya, maka dia akan bersifat asam. Sebaliknya, dia yang diberi proton akan bersifat basa. Pasangan dari asam adalah basa konjugasi. Pasangan dari asam adalah basa konjugasi. Pasangan dari basa adalah asam konjugasi. Nah, itu adalah penjelasan mengenai teori asam basa Bronsted-Lowry. Yang terakhir ada teori asam basa Lewis. Nah, teori asam basa Lewis ini timbul karena teori asam basa Bronsted-Lowry hanya mampu menjelaskan senyawa yang memiliki atom H. Bagaimana kalau dia tidak memiliki atom H? Kan dia berarti tidak bisa mengalami donor ataupun akseptor proton. Nah, teori ini diusulkan oleh Gilbert Newton Lewis pada tahun 1923. Dia mengatakan bahwa asam adalah zat yang dapat menerima pasangan elektron atau PeB. Kalau menerima berarti dia akseptor dari senyawa lain. Sebaliknya, dia dikatakan basa kalau zat yang dapat memberi pasangan elektron atau sebagai donor dari senyawa lain. Jadi kebalikan dari teori Bronsted-Lowry, kalau dia asam, dia sebagai penerima PeB atau sebagai
akseptor. Sedangkan basa dia yang mampu memberi PEB atau dia sebagai donor. Nah, penjelasannya seperti ini. Senyawa NH3, senyawa N kan dia memiliki 5 elektron, 1, 2, 3 digunakan untuk menggandeng H, dan dia sisa 2 elektron atau sisa 1 pasang elektron bebas. H+, dia tidak memiliki elektron. Karena dia mampu memberikan PEB-nya ke H+, maka dia disebut senyawa basa. Sedangkan H+, karena dia mampu menerima PEB, maka dia disebut sebagai asam. Jadi ingat ya, kalau dia mampu memberikan PEB, maka dia disebut basa. Sedangkan penerimanya dia disebut sebagai asam. Nah, itu adalah perbedaan dari 3 teori asam basa. Ada teori asam basa Arrhenius, ada teori asam Bronsted-Lowry, dan yang terakhir ada teori asam basa Lewis. Nah, penjelasan mengenai teori asam basa ini adalah permulaan dari bab kita belajar senyawa asam basa. Mudah-mudahan penjelasan tadi sangat bermanfaat buat kalian ya. Jangan lupa tetap belajar di rumah dan jangan sering-sering keluar. Kalaupun kalian ingin keluar, jangan lupa menggunakan masker, sering mencuci tangan, dan menjaga jarak dengan orang lain agar kita tetap dalam keadaan sehat dan semangat belajar. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga sangat bermanfaat buat kalian. SMK Yapenas pasti bisa. Assalamualaikum. Salam olahraga, salam sehat. Jangan lupa memakai masker setiap kali berkegiatan di luar rumah. Dan gunakan masker untuk menutupi hidung dan mulut kalian. Contohnya seperti ini. Oke guys. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Sukses selalu, tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, selalu cuci tangan, dan jangan lupa jangan keluyuran kemana-mana. Tetap di rumah saja, bantu orang tua. Jangan lupa ibadah.